pernah gagal di usia 30-an. Pernah gagal. Dan itu masih, istilahnya gini loh, kalau bagi saya itu iblis suka menggoreng-goreng makanan basi gitu loh. Terus kemudian ya makanan basi digoreng. Sobat Viral Kristen, Pendeta Billy Lantang tidak pernah terbuka secara lantang soal masa lalunya yang sempat mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Dia lebih banyak bercerita soal penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Namun kasus perceraiannya akhir-akhir ini kembali muncul ke publik terutama ketika mantan istrinya yang bernama Aprila Mokalu menghadiri beberapa kali podcast. Aprila Mokalu pun kini menikah dengan artis yang bernama Yosi. Dalam khotbah di gereja GBIPRJ di mana Pendeta Billy hadir sebagai pembicara, akhirnya beliau mengakui kalau dia pernah gagal dalam rumah tangganya di umur 30-an atau pada tahun 2005 lalu. Dalam khotbahnya pun Pendeta Billy menjadikan ini sebuah pelajaran agar orang yang pernah gagal seperti dirinya jangan dihakimi agar tidak keluar dari komunitas gereja. Berikut ini kutipan videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Dan yang terjadi adalah ia pergi dari situ dan menggantung diri. Saya mau beritahu ini kepada kita. Ironisnya, penghakiman terbesar itu datang dari tubuh Kristus sendiri. Ada amin, saya amin duluan. Kecuali jemaat GBIPRJ ya. Ini muka-muka penuh dengan kasih di sini. Oh, saya ngalamin kok. Saya ini bentar lagi udah 60 tahun ya. Puji Tuhan, anak-anak saya bilang, udah Dad, tenang aja Dad, Daddy gak akan kelihatan kok. Rambut putih juga gak akan kelihatan kan kalau ada rambut putihnya. Saya pernah gagal di usia 30-an. Pernah gagal. Dan itu masih, istilahnya gini loh, kalau bagi saya itu iblis suka menggoreng-goreng makanan basi gitu loh. Terus kemudian ya makanan basi digoreng, terus udah terjadilah penghakiman, dilemparin batu, udah biasalah ya. Nah, dilemparin batu, yang kalau kita sampai dilemparin batu ya, dihakimi dan lain sebagainya. Jangan dilempar balik batunya. Jadikan batu itu batu pijakan, berdirilah di atas batu itu, Tuhan akan bawa kita semua naik di dalam hadiratnya Dia yang luar biasa. Karena di dalam Kristus Yesus tidak ada, karena ada lagi yang namanya penuduhan, penghakiman atau penghukuman karena karyanya selesai di kayu salib. Itu sebabnya Dia datang untuk orang-orang yang gagal seperti kita semuanya di tempat ini. Itu aja. Nah, ironisnya lagi nih begini nih. Nih ya, kita juga perlu belajar sama-sama ya, gini. Kalau ada orang mencuri, kan ada ayatnya jangan mencuri toh. Seringkali yang digunakan sama orang Kristen datang kepada orang yang gagal, orang yang udah mencuri. Udah tahu nih, jangan mencuri dong. Udah kasih tahu nih, jangan dipakai lagi tuh ayat tuh, dia udah mencuri. Gunakanlah kata-kata ayat yang lain supaya dia bangkitnya nak. Go and sin no more. Makanya dia ngomong begitu sama wanita yang berzina. Pergi jangan buat dosa lagi ya nak. Makanya ketika dua anak saya masih kecil-kecil, ketika mereka berbuat salah, Yohanes 13 ayat 34 mengatakan saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi waktu saya mengajar mereka itu berdasarkan kasih Yesus kepada saya. Jadi yang saya ajarkan mereka ketika mereka berbuat saya berlutut di depan mereka. Saya gak pernah mau gini-gini mereka. Anak siapa kamu? Udah dikasih tahu. Mereka juga bingung lah. Anak-anak lu kok nanya gimana? Saya berlutut di depan mereka, kemudian saya peluk mereka, saya bilang bahwa, Dek, Kak, aku sayang ya sama kamu, tapi aku gak setuju sama apa yang kamu lakukan. Itu membahayakan dirimu nak. Itu bahaya juga buat orang-orang di sekitarmu. Apa yang aku bisa lakukan supaya kamu berubah dan tidak lakukan ini lagi? Oh nangis dong mereka di pelukan saya. Oh nangis. Terus kita mulai diskusikan tentang disiplinnya. Kalau sampai terjadi lagi, disiplinnya apa Dek? Dek diambil aja mainan aku. Sepakat ya Dek? Gitu. Sepakat, ngomongnya lembut. Itu namanya conviction. Makanya Roh Kudus itu menegur kita dengan kelemah lembutan. Dia menginsafkan, namanya bahasa Inggrisnya conviction. Iblis menuduh, condemnation. Makanya ketika kita jatuh pasti ada dua suara. Suara yang pertama paling keras lah, karena yang dituduh karakter kita. Bodoh kamu, gak layak kamu, gagal kamu. Itu iblis. Dituduh karakternya, oh Tuhan gak pernah gitu. Karena posisi kita anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas janjinya. Jadi itu Roma 8 ayat 17, jadi dia akan datang kepada kita, dia akan bilang, nak yang kamu lakukan bahaya. Yang kamu lakukan itu gak boleh merugikan orang. Yuk jangan lagi ya nak ya. Diangkat sama dia.
waktu anak-anak saya buat salah lagi, dan mereka melakukan disiplinnya, mereka sakit hati sama saya. Oh enggak. Saya peluk lagi. Dek, udah sepakat ya dek. Dedi ambil ya mainannya ya dek. I'm so sorry, but I have to do this. Ambil aja dek. Kepahitan sama saya. Enggak. Makanya ya, takut sama Tuhan. Itu artinya hormat sama Tuhan. Artinya sebenarnya. Tapi akhirnya orang Kristen jadi ketakutan sama Tuhan karena ulahnya orang Kristen yang... Bagaimana Sobat Viral Kristen? Pengakuan Pendeta Billy ini jangan sampai membuat kita menghakimi beliau. Share pendapatmu di kolom komentar ya.